Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur pagi ini kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bersilaturahim, bermajelis taklim, dan hari ini kita sangat berbahagia. Di hadapan kita ada orang tua kita, ada guru kita, yaitu Bapak Kiai Haji Solahuddin Wahid. Beliau juga didampingi oleh ibu, ya, di belakang ibu. Ibu belum di depan. Beliau ini sengaja datang dari Jombang, dari Tebu Ireng, ya. Ibu tahu Tebu Ireng di mana? Ya, nanti lihat di peta ya. Ya. Dari Tebu Ireng beliau beserta istri dari Tebu Ireng ke Jakarta. Nah, dari Jakarta tadi jam 6:30 ke sini, ya, gitu. Luar biasa, ini sebuah kasih sayang dari orang tua kita, dari guru kita, untuk bertemu dengan kita semua, dengan Bapak Ibu. Dan insya Allah kita akan menggali ilmu beliau yang luar biasa, pengalaman beliau yang tentu saja sudah sangat matang. Kita akan banyak belajar bagaimana menghadapi kehidupan, bagaimana kita mensosialisasikan nilai-nilai kebenaran dalam dunia yang nyata. Sebelum itu saya akan sedikit menggambarkan bahwa ini pengajian rutin, dan alhamdulillah di Bandung ini pengajian percikan iman termasuk yang paling banyak kalau waktu duha. Jadi alhamdulillah, karena di sini ada beberapa masjid besar yang mengadakan kuliah duha. Menurut Pak Miftah Farid, waktu beliau datang ke sini, beliau berbisik sama saya, "Yi, pokoknya mah ieu pengajian kudu dijaga," karena menurut beliau kalau ceramah di berbagai tempat waktu duha ini yang paling banyak, dan jamaahnya kelihatannya cerdas-cerdas. Ya, cerdas-cerdas dan di usia produktif. Karena memang kita sudah mensurvei bahwa ini lebih dari 70-60% itu usia produktif. Dan banyak juga mahasiswa. Kita mengadakan pengajian ini dari tahun 99. Sebenarnya ini berawal dari acara di radio, namanya Percikan Iman. Waktu itu saya ngisi acara di radio di Bandung ini, ada Radio OS namanya, itu radionya anak-anak muda. Tahun 90, kemudian 9 tahun setelah itu kita mengadakan pengajian rutin sampai sekarang. Dulu tentu saja tidak sebanyak ini, ya. Paling 200 orang. Terus bertambah dan akhirnya sampai sekitar 3.000-an rutin tiap hari Ahad. Kemudian saya lihat ini banyak yang keluar masuk karena kuliah di ITB, kuliah di Unpad. Di Bandung ini banyak sekali universitas. Nah, setelah mereka selesai kuliah pulang ke kampung halamannya. Begitu ada yang pulang ke kampung halaman, ada lagi yang masuk. Jadi sirkulasinya seperti itu. Dan kalau saya keluar daerah selalu ada yang mengatakan, "Pak, saya dulu ngaji di Percikan Iman." Ini gambaran sedikit tentang Majelis Percikan Iman. Kemudian Pak Kiai, Percikan Iman ini bisa diikuti lewat radio streaming. Dari data yang masuk ke kita itu sudah lebih dari 25 negara akses ke acara kita. Jadi sekarang yang hadir 4.000, boleh jadi yang akses lewat radio streaming, bahkan bisa lewat TV streaming. Untuk yang hari ini itu ada TV streaming, ya. Jadi bisa dilihat, tapi TV-nya harus TV internet, ya.
Iya, TV internet. TV internet itu lebih dahsyat dari TV biasa. Karena di belahan bumi manapun bisa akses. Yang acara sekarang ya, karena ada guru kita jadi rada spesial ini. Ya. Oh, di Inspira TV ya. Di Inspira TV itu bisa lewat internet, diakses. Bisa ada teman-temannya lagi di luar negeri, misalnya Timor Leste ya, atau di Australia, di mana kan Timor Leste luar negeri ya. Nah, bisa lihat acara kita karena memang ada guru kita, sehingga ini ada special event di mana ini bisa diakses lewat televisi juga. Itu sedikit gambaran tentang Majelis Percikan Iman. Dan yang unik, perbandingan pria dan wanita di Majelis Percikan Iman ini 60-40%. Jadi laki-laki mengalami defisit kalau di Percikan Iman tuh mengalami defisit. Nah, wanitanya dahsyat, sampai ruangan sana wanita semua. Nah, ini laki-laki cuma segini. Jadi kemungkinannya cuma 20% gitu. Kemungkinan kan cuma segini, itu akhwatnya Gusti sampai sana. Ini gambarannya, dan kita sudah mengenal semuanya. Bapak Kiai Haji Solahuddin Wahid. Beliau ini tokoh nasional yang kita kenal, dan nanti beliau akan mungkin menceritakan pengalamannya. Tadi beliau sempat bercerita pada saya bahwa beliau kuliah di ITB, tapi sekarang mimpin pesantren. Jadi tidak selamanya jebolan, tidak selamanya yang mimpin pesantren itu harus dari UIN ya, atau dari pesantren juga. Jadi lulusan ITB juga bisa memimpin pesantren. Jadi di sini bisa ada lulusan UPI ya mau jadi pimpinan pesantren nggak masalah. Lulusan ITB, lulusan Unpad. Jadi tidak selamanya mimpin pesantren itu lulusan pesantren gitu. Dan Pak Kiai Haji Solahuddin Wahid ini salah satu yang memberikan rekomendasi pada Al-Quran yang ada di tangan ibu bapak sekalian, yaitu terjemah kontemporer. Beliau salah satu yang merekomendasikan Quran terjemah kontemporer. Di situ ada nama beliau tercantum ya. Nampaknya sudah nggak sabar lihat tatapan matanya ini ibu-ibu bilang gini, Aam ngomong aja ini gitu, kelihatan Aam ngomong terus ya gitu. Padahal ini ibu-ibu terutama udah nggak sabar ingin dengar. Jadi ini acaranya bebas, santai, monggo mau bahas apa saja. Yang jelas kita ingin juga mendengar pengalaman guru kita, bapak kita, supaya jadi cermin dalam hidup kita. Tentu saja beliau juga akan memberikan tausiah, wejangan pada kita yang muda-muda, bagaimana kita menjalani hidup. Bagaimana negeri kita yang indah ini, yang cantik ini menjadi negeri yang sangat berkah. Jadi bukan hanya cantik penampilan, karena kata Bung Karno, Indonesia itu negara yang paling cantik di dunia ya. Beliau menyebutnya istilah paling cantik di dunia. Kalau saya menyebutnya paling eksotik ya, di dunia, ya kan, gitu. Kata orang anak sekarang mah halus banget, ya. Nah, kita akan dengar guru kita Bapak Kiai Haji Solahuddin Wahid menyampaikan pengalaman hidupnya, menyampaikan paparan ilmunya pada kita. Nanti kita ada dialog. Seperti biasa siapkan pertanyaan ya. Kalau ada yang pertanyaannya bagus ya dan belum nikah, kemungkinan beliau punya santri di sana yang belum nikah juga. Kenapa? Ya Allah Maha berkuasa mempertemukan orang Bandung dengan Tebu Ireng, ya kan? Oke, untuk sementara itu saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya al mursalin Sayyidina Muhammadin wasib ajma'in amma ba'd. Ustadz Aam, para pengurus percikan iman, hadirat dan hadirin. Karena banyakkan yang hadiratnya kan, jadi harus disebut yang dulu. Tahu nggak Bu bedanya hadirat sama hadirin? Kalau kata orang hadirin itu hadir di dalam, hadirat itu hadir di luar katanya. Jadi bersih ibu-ibu di luar, mesti di luar masjid. Alhamdulillah pagi ini saya bisa hadir di masjid ini. Pernah awal tahun ini saya juga sholat Jumat di sini. Saya kebetulan diminta kuliah di Telkom Learning Center ini. Saya memang kuliah di Bandung tahun 62 sampai 68, jurusan arsitektur di ITB, sama dengan Pak Wali Kota, cuma jauh lebih tua gitu. 6 tahun di ITB tapi nggak nyangkut sama Mojang Parahyangan saya. Itu cuma jodoh sudah diatur sama Tuhan seperti itu gitu ya. Saya sangat terkesan dengan acara hari ini dan mudah-mudahan bisa memberi manfaat bagi kita semua gitu. Saya ingin tanya ini, kenapa kita beragama? Pernah nggak mikir kenapa kita beragama itu? Orang yang beragama tentu jawabannya beda dengan orang yang tidak beragama. Kalau orang yang tidak beragama, kok ada ya orang beragama gitu katanya. Buat kita kalau nggak beragama, bagaimana kalau kita nggak kenal Tuhan gitu? Bagaimana rasanya ya? Nah, ada berbagai teori yang mengatakan kenapa kita beragama. Yang paling awal ya karena kita merasa lemah ya. Kita merasa takut. Kita merasa tidak kuat. Kita butuh perlindungan. Tapi ada teori lain, ini Karl Marx nih yang bilang, agama itu kan cuma diciptakan oleh penguasa supaya rakyatnya bisa ditakut-takuti. Rakyatnya dibikin manut gitu. Tapi ada lagi teori yang mengatakan agama itu justru dibikin oleh orang-orang yang lemah supaya orang yang kuat itu bisa ditaklukkan atau dikendalikan gitu. Itu teori yang ada. Tapi kalau menurut Islam, agama itu kan din ya. Din itu 3 hal paling tidak itu. Ada akidah, ada hukum syariah, ada norma, ada akhlak. 3-tiganya itu jadi satu, nggak bisa lepas. Dan dalam menurut Islam, agama itu sebetulnya nggak perlu dipaksakan. Wong itu ada kebutuhan untuk beragama itu ada di dalam diri kita. Itu fitrah manusia memang membutuhkan sesuatu yang sempurna, sesuatu yang melindungi orang ini dan sesuatu yang menciptakan, yaitu yang maha kuasa itu. Itu kalau menurut Islam seperti itu. Nah sekarang kenapa kita beragama Islam gitu? Kenapa kita beragama Islam? Saya rasa hampir semua kita karena kita lahir dari keluarga Islam. Ya kita otomatis Islam. Dan hampir semuanya begitu. Orang tua kita begitu, kita begini, nanti anak kita juga seperti itu gitu. Tapi alhamdulillah dengan apa yang diajarkan orang tua kita, anak kita juga ikut menjadi Islam gitu. Tapi ada juga orang beragama yang tadinya tidak Islam, kemudian menjadi Islam. Entah karena perkawinan, entah karena sebab yang lain. Belum lama ini saya baca di koran, salah satu duta besar negara Amerika Latin di Jakarta menikah dengan seorang muslimah dan masuk Islam. Tahu Pak Sudomo, Laksamana Sudomo? Tahu ya? Beliau putranya Haji.
terus menikah dengan orang Kristen, masuk Kristen. Alhamdulillah udah umur mungkin 70-an sekian, masuk Islam lagi. Selamat dia. Selamat menurut kita. Kalau menurut orang Kristen malah gak selamat itu. Nah, orang yang masuk Islam ini kan pengalamannya beda-beda, Bu. Pengalamannya beda-beda. Saya anjurkan kalau yang belum baca itu hari Minggu ini beli koran Republika. Itu di halaman terakhir itu Islamic Digest ya. Ada pengalaman orang masuk Islam. Wah, itu kadang-kadang bisa membuat kita menitikkan air mata. Beberapa saya sampai masih ingat itu. Ada orang yang Kristen kemudian mempelajari Islam untuk mencari kelemahannya, gitu kan? Ibu Irena Handono ya, yang kita tahu itu kan, beliau mau jadi pendeta ya, belajar Al-Quran, mencari kelemahan Islam, akhirnya malah kebawa Islam. Ada yang dokter Jeffrey Lang ya. Jeffrey Lang itu seorang ahli matematik dari Amerika. Pokoknya ngimpinya itu begitu. Ngimpinya itu dia di satu tempat tenang gitu, terus ada dinding warnanya tertentu, ada orang dengan pakaian kayak pakaian Arab gitu. Dia selalu bertanya itu. Sampai akhirnya dia ketemu satu tempat persis seperti yang ada di dalam mimpinya itu. Dan itu masjid. Dan akhirnya dia masuk Islam. Jadi pengalaman kita menjadi Islam itu macam-macam dan sangat mengharukan. Nah, agama apapun juga, paling tidak dia mengandung 3 aspek. Pertama itu sistem keyakinan. Kita nyebutnya akidah, tauhid. Yang kedua adalah aspek ritual. Kita menyebutnya ibadah mahdoh. Yang ketiga aspek muamalah, hubungan masyarakat. Bahkan di dalam Islam ini diuraikan lagi lebih luas. Dan itu semua di dalam Islam terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran dijelaskan lebih jauh oleh sunnah dan hadis Nabi. Nah, Al-Quran ini memang kitab yang sempurna. Kitab yang mengandung berbagai hal. Nah, yang tidak banyak diketahui orang, di dalam Al-Quran yang 6.600 sekian ayat itu, ayat yang mengupas atau membahas hukum atau syariah, itu ada jumlahnya sekitar 150 sampai 200. Ayat yang membahas ilmu pengetahuan dan alam semesta jumlahnya sekitar 800 ayat. Yang 200 ayat ini entah berapa puluh ribu buku ditulis untuk mengupas yang 200 ayat ini. Tapi yang mengupas yang 800 ayat ini, saya yakin ratusan mungkin, tidak terlalu banyak. Dan sekarang ini yang menarik, banyak orang non-Islam mempelajari Al-Quran yang 800 ayat itu. Ahli-ahli pengetahuan, saintis, mempelajari Al-Quran ingin mendapatkan inspirasi tentang ilmu pengetahuan. Syukur-syukur dia bisa memecahkan ilmu pengetahuan, mendapatkan teori-teori baru, dan kemudian mendapatkan hadiah Nobel. Jadi Al-Quran memang sumber ilmu
pengetahuan. Tadi yang orang non Islam itu dia nggak dapat hidayah. Dia memang mencari ilmu pengetahuan di dalam Al-Quran. Nah cuma buat kita kan Al-Quran ini memang sesuatu yang sangat sakral, sangat suci gitu. Ini saya lompat dikit ya. Ada cerita gini Pak, di dalam kuliah seorang dosen bilang Al-Quran ini kan cuma kertas saja gitu. Ini kuliah agama Islam ini kertas aja ini. Jadi tidak apa-apa, taruh bawah juga nggak apa-apa gitu kan. Yang saya tanya, yang di kuliah ini setuju nggak ada pendapat itu? Nggak setuju kan? Cuma namanya dosen kan nggak ada yang berani ngelawan kan. Tiba-tiba ada anak muda, dia maju ke depan, buku catatannya si bapak tadi diambil, diinjak-injak sama dia. Marah dia. Lah ini kan cuma catatan bapak, Quran aja boleh diinjak-injak katanya gitu. Quran aja boleh kita tidak hargai, apalagi cuma catatan seorang dosen gitu kan. Nah jadi memang sekarang ini terjadi banyak perubahan-perubahan yang membuat kita harus hati-hati, membuat kita harus awas jangan sampai kita kebawa ke arah hal-hal yang seperti itu yang kebablasan. Hadirat dan hadirin yang saya hormati, saya teruskan tadi ya. Tauhid itu kunci dari semuanya. Kita mengenal yang namanya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Rububiyah ini yang mengakui bahwa alam ini ya diciptakan Allah, milik Allah dan dikuasai oleh Allah juga makhluk-makhluknya gitu. Nah, tauhid uluhiyah ini secara singkatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwa kita tidak boleh menduakan Allah. Bahwa semua tergantung kepada Allah. Ada lagi yang menyebut tauhid asma dan sifat Allah. Kita juga mengenal yang namanya tauhid akidah Jabariyah dan akidah Qadariyah. Ada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita yakini. Akidah Jabariyah ini percaya bahwa semua itu sudah diatur Tuhan. Kita cuma menjalani aja. Kita ini wayang, Tuhan itu dalangnya. Nggak perlu usaha apa-apa. Kalau bahasa Jawa itu tengok-tengok, tahu bahasa Sundanya apa ya? Pokoknya diam aja, ngapa-ngapa itu terserah Tuhan gitu kan. Nah, kalau Qadariyah itu sebaliknya. Qadariyah itu mengatakan bahwa Tuhan itu hanya menciptakan. Semua terserah kepada kita. Kita yang menentukan nasib kita, bukan Tuhan. Memang di dalam Al-Quran kan ada ayat A'udzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma yughayyiru innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Saya ambil juga, saya pernah baca pidatonya Pak Dahlan Iskan. Pak Dahlan Iskan bilang kalau jadi presiden itu ketentuan Tuhan. Artinya, tapi kalau jadi menteri menurut dia tidak gitu. Saya tanya, bener nggak? Enggak. Semua itu ditentukan sama Tuhan. Kita mau jadi apa itu ketentuan Tuhan. Tidak ada. Ambil contoh saya aja Bu. Saya kan sekolah di ITB. Pantasnya kan mimpin kantor PU gitulah. Paling tinggi ya wali kota lah gitu ya. Kayak Kang Ridwan, Kang Emil gitu. Tapi Tuhan mengatakan saya harus mimpin pesantren.
mimpi juga nggak pernah, minta juga tidak pernah gitu. Memang tahun 87 saya di rumah didatangi Gus Dur dengan seorang ulama namanya Mbah Lim. Mbah Lim ini oleh Gus Dur dipercaya orang yang terawangannya jauh ke depan gitu. Dia orang pertama yang bilang sama Gus Dur, nanti kamu jadi presiden. Itu Gus Dur bilang begitu. Nah dia ke rumah saya, ngobrol, makan. Terakhir Mbah Lim bilang, nanti kamu jadi Kiai Tebu Ireng gitu. Saya bilang, Mbah, saya ini insinyur, ngurusi pesantren terus gimana jadinya gitu kan. Saya nggak percaya saya dengan dengan itu namanya apa sih kalau gitu, kalau ramalan takut tipis jaraknya kan. Kalau bahasa Jawa tuh tebakan ditebak jadi. Nah tahun 2000 saya dipanggil Gus Dur. Adik saya Dr. Umar panggil, kamu dipanggil sama Mas Dur. Saya kemana? Ke istana makan pagi gitu. Nah ternyata Gus Dur minta adik saya itu ke Tebu Ireng menemui paman saya yang jadi pengasuh Tebu Ireng, dan paman saya sudah sakit-sakitan. Gus Dur kasihan, sebaiknya paman saya itu istirahat. Dia baru operasi jantung, bukan di balon ya, bukan pasang stent, dioperasi bypass, dan kesehatannya tidak baik. Nah, Gus Dur minta beliau berhenti dan diganti oleh saya. Tapi paman saya bilang enggak, saya belum pengen berhenti, saya masih kuat gitu. Nah saya dikasih tahu gitu, saya bilang, wah tebakannya Mbah Lim enggak cocok, ini meleset gitu. Nah sampai tahun 2006 saya dipanggil sama paman saya, dikasih tahu saya ini sudah tua, badan saya sudah tidak kuat, jadi perlu diganti. Bagus Pak, diganti aja, carilah. Ya sudah, saya tentukan orangnya. Siapa? Ya kamu. Wah saya bilang, wah ternyata hebat juga Mbah Lim ini ya, tebakannya bener gitu. Ya akhirnya ya jadilah gitu kan. Itu satu hal. Yang kedua, contoh lagi, saya ini kan insinyur ya. Tahun 98 krisis saya berhenti jadi insinyur, kantor saya tutup. Wah kantor waktu itu kan hampir semuanya tutup, susah. Nah saya mulai membaca, mulai belajar nulis, akhirnya bisa nulis. Nah suatu hari terus saya diminta bicara di mana-mana, belajar juga bicara kayak gini. Dulu mah nggak bisa Bu, bicara juga ngedek-dek ya bahasa sini ya. Nah akhirnya tiba-tiba suatu hari saya lagi pergi ke luar negeri, itu ditelepon sama adik ipar saya anggota DPR. Mas saya daftarin jadi anggota Komnas HAM ya. Oh ya daftarin aja gitu. Saya juga nggak ingat, tiba-tiba beberapa bulan kemudian terima surat dari Komnas HAM. Dari Komnas HAM diundang, dites, lolos dari Komnas, kemudian dites ke DPR. Di DPR saya jawab yang saya tahu aja ya. Kalau saya nggak tahu saya bilang saya nggak tahu. Misalkan saya nulis gini di paper, hak asasi manusia itu berada di antara ranah hukum dan ranah moral. Betul itu. Terus kata si anggota DPR, coba Anda jelaskan kalimat itu. Saya nggak ngerti, saya jelasin apa gitu kan. Terus akhirnya saya bilang, Pak, itu kalimat saya salin dari tulisan seorang profesor gitu. Yang saya paham ya kalimat itu aja gitu. Kalau saya jelasin lebih tidak paham lagi saya, lebih tidak jelas lagi gitu kan. Nah saya jawabnya apa adanya. Seorang kawan anggota DPR PKB itu bilang, Anda kok jawab kayak gitu sih? Lah apa saya harus ngomong yang saya nggak tahu? Nanti malah ketahuan bodoh saya gitu. Udah saya nggak mikir kan. Wah saya juga nggak pernah. Oh ditanya, kenapa Anda pengen jadi anggota Komnas HAM?
Anda kan insinyur. Saya bilang saya juga nggak pengen Pak. Yang daftarkan adik saya anggota DPR. Ya sudah saya pergi aja gitu kan. Saya bilang nggak mikir. Ternyata sebulan atau 2 bulan kemudian pengumuman saya nomor 1. Bayangin itu orang yang nggak ngerti gitu kan. Ya itu tuh karena pemilihannya kan anggota komisi 3 menyebut nama gitu. Saya tadi kasih tahu sama kawan. Ada yang belain Anda, itu orang jujur. Dia pasti nggak bohong nanti jadi. Ya karena itu ya karena saya jawab apa adanya gitu, terpilih gitu. Nah setelah masuk di Komnas HAM, orang rebutan kan pengen jadi ketua Komnas HAM gitu. Saya mah ngapain itu kan capek jadi ketua kan gitu. Udah saya juga gak pemilihan ketua, pemilihan wakil ketua sudah saya milih. Tiba-tiba pemilihan wakil ketua 2 muncul nama saya. Lah ini siapa kurang kerjaan banget. Gitu saya kan. Ternyata saya terpilih gitu. Saya tanya ini kenapa? Memang begini, memang diatur begini. Anda jadi anggota Komnas HAM itu juga sudah diatur. Gitu. Jadi Tuhan menentukan saya harus jadi anggota Komnas HAM gitu. Akhirnya jadi wakil ketua. Begitulah. Jadi hidup itu memang diatur sama Tuhan. Tapi kita perlu berusaha enggak? Perlu kan? Perlu berusaha. Itu yang namanya akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita yakin Tuhan sudah menentukan hidup kita. Jadi apa, kawin dengan siapa, rezekinya apa udah diatur. Cuma karena kita nggak tahu, maka kewajiban kita untuk berusaha. Nah ini sekali lagi saya mengambil tulisannya Pak Dahlan Iskan. Kemarin di sebuah koran di Jawa Timur. Pak Dahlan Iskan nulis begini. Nah kita berusaha sambil apa Bu? Berdoa, betul. Pak Dahlan Iskan nulis begini. Saya tidak ingin Tuhan mengejek saya. Bahwa saya tidak pakai otak saya. Kita diberi otak untuk dipakai. Jadi kita pakai otak kita, jangan sedikit-sedikit minta sama Tuhan. Nanti kita diejek sama Tuhan. Kira-kira reaksinya negatif atau positif? Negatif. Waduh, kiai-kiai kemudian ngomentari macam-macam lah. Saya bilang betul, kita kan disuruh berdoa kan. Ud'uni astajib lakum. Iya, kita suruh berdoa gitu. Nah, cuma memang disuruh berusaha. Jadi maksudnya Pak Dahlan itu, kalau menurut saya, kita disuruh berusaha. Jangan terlalu menggantungkan pada doa. Tapi sebetulnya menurut Islam, usaha kita itu tergantung Tuhan. Kalau Tuhan nggak ngasih, nggak dapat gitu. Jadi usaha kita jalankan, doa juga kita jalankan. Nah sekarang doa pasti kita jalankan. Tapi cara orang doa kan macam-macam ya. Ada orang yang dia pengen jadi apa gitu. Terus menjalankan amalan sekian ribu kali gitu. Macam-macam amalannya. Dan itu amalannya itu baik gitu. Ini gimana? Menghadapi ini gimana? Ada yang bilang itu sih maksa Tuhan itu katanya. Benar gak Bu? Enggak juga. Ada yang bilang enggak, itu gak memaksa Tuhan. Dia juga tahu kok Tuhan gak bisa dipaksa. Emang ada yang masih memaksa Tuhan? Enggak ada kan? Itu dia merengek sama Tuhan. Meminta-minta kepada Tuhan. Jadi merengek, betul-betul merengek. Oke, ini kita tadi baru akidah ya. Hukum, saya pikir hukum sudah terlalu banyak orang menyinggungnya. Nah kemudian ibadah mahdoh, sholat, puasa. Sholat ini ibadah harian, puasa ibadah tahunan yang wajib, kemudian yang sunnah monggo. Haji itu ibadah sekali seumur hidup, yang diperintahkan itu pun kalau mampu, ya kan? Zakat. Nah ini kira-kira
zakat ini gimana? Banyakan yang zakat atau pembanyakan yang enggak? Nah, menurut penelitian orang Indonesia itu termasuk yang membayar zakat tinggi. Saya nggak yakin itu. Kalau zakat fitrah iya, tapi kalau zakat mal saya nggak yakin. Kenapa saya nggak yakin? Contohnya begini. Suatu hari saya kedatangan tamu dari Jakarta, seorang Turki. Dia datang dari sebuah lembaga Yayasan Sulaimaniyah di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia mendirikan pesantren. Yang di Jakarta ini isinya mungkin kurang lebih 100 yang laki-laki, kemudian 50-60 yang perempuan, terpisah jauh gitu ya. Nah, tahun pertama diajari menghafal Al-Quran. Yang paling cepat itu 6 bulanan. Yang paling lambat setahun. Rata-rata 9 sampai 10 bulan. Tahun kedua belajar bahasa Arab, bahasa Turki. Tahun ketiga, tahun keempat belajar di Turki, dapat ijazah yang diakui Kementerian Agama. Dia bikin lembaga di Jakarta ini nggak bayar. Yang diterima tes di situ nggak bayar. Di Turki juga nggak bayar. Di Indonesia ini ada nggak sampai 10, 7 atau 8 saya nggak tahu. Di seluruh dunia lebih dari 1000. Saya tanya, dari mana uangnya ini? Anda bisa bikin pesantren seperti ini nggak bayar? Ya bilangnya dari zakat, infak dan sedekah. Kita kan enggak. Di Indonesia ini pesantren kebanyakan didirikan oleh pribadi atau oleh keluarga atau oleh organisasi. Yang banyak keluarga. Pribadi seperti misalkan Pak Sahid ya, pemilik Hotel Sahid itu bikin pesantren di Bogor. Keluarga paling banyak. Nah, di sana didirikan oleh dana apa namanya? Dana umat lah ya. ZIS. Saya nggak tahu jumlahnya berapa. Kalau di Indonesia ini sekarang zakat infak sedekah 1 tahun 3 triliun. 1 tahun. Banyak nggak? Banyak. Tahun 2005 baru 250 miliar. Sekarang naik. Gitu. Tapi dibanding dengan potensi itu apa ya? Jumlah yang bisa dikumpulkan ini jauh lebih kecil. Menurut Islamic Development Bank jumlahnya potensi itu sekitar 200-an triliun. Menurut lembaga lain jumlahnya 50 triliun. Kita ambil tengah-tengah aja lah 100 triliun. Saya nggak tahu angka ini benar apa enggak ya. Hanya menggambarkan bahwa yang terkumpul itu sangat kecil dibanding yang bisa dikumpulkan. Jadi belum sepenuhnya. Dan ini tugas kita bersama untuk bisa mengumpulkan. Kenapa begitu? Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita tentunya hafal surat Al-Ma'un ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, pertanyaannya, kita ini termasuk yang disebut pendusta agama apa tidak? Itu kan? Itu yang harus kita tanya. Rasanya jawaban kita, enggak saya mah enggak termasuk itu. Bukan saya itu. Saya ingin ngajak, apa betul seperti itu? Nah, ini ceritanya gini. Bulan puasa kemarin seperti biasa habis sholat tarawih
santri yang di Tebu Ireng itu ada 2000-an rebutan cium tangan kiai kan. Wah, terus saya lihat kok santri saya pendek-pendek ya, kontet-kontet gitu. Akhirnya saya minta kepala sekolah, saya SMS, coba Anda ukur santri-santri yang ada. Kalau laki-laki SMP Sanawiyah itu tinggi sekian ke bawah itu pendek, kalau sekian ke atas itu tinggi. Yang perempuan angkanya lebih pendek lagi. Ternyata angka yang pendek, yang kontet itu hampir 40%. Waduh, kok begitu ya? Jadi di Tebu Ireng seperti itu. Saya penasaran, saya cari di Google di Indonesia seperti apa gitu. Ternyata menurut ketua Persatuan Dokter Gizi 36-37% itu rakyat Indonesia memang konten. Dan kita negara kelima terbesar jumlah orang konten di dunia. Saya bikin tulisan itu di koran Kompas. Hari ini dimuat, misalkan besok hari Senin dimuat. Selasanya saya terima email dari Sekjen Persatuan Dokter Gizi. Pak, kami terima kasih Bapak menulis surat tulisan itu. Kami ditelepon sama Ketua Perhimpunan Dokter Gizi, suruh baca tulisan Bapak. Ini orang di luar masyarakat gizi yang menulis. Dan kami disuruh berkunjung ke Tebu Ireng. Datang beberapa minggu kemudian ke Tebu Ireng ceramah. Ketuanya ceramah. Nah, menurut ketuanya begini. Kalau anak kontet itu bisa-bisa yang kontet bukan badannya saja, tapi otaknya juga kontet. Lah ini bagaimana? Kalau anaknya kontet ini IQ-nya gimana? Jongkok apa berdiri? Jongkok kan. Lah kalau banyak 40% orang Indonesia IQ-nya jongkok, terus mau jadi apa bangsa Indonesia gitu kan? Sementara saya di Tebu Ireng lagi kerjasama dengan seorang dokter hewan dari Erlangga untuk membuat pembibitan domba. Jadi bibit didatangkan dari mana? Dari Australia, dipilih yang betul-betul. Nanti juga dipilih lagi yang ini. Dalam hati saya, ya, astagfirullah. Kita ngurusin kambing serius banget. Ngurusin manusia nggak serius kita. Nah, akhirnya kami kerjasama dengan dokter gizi. Dia bilang anak yang kontet ini, yang SMP masih bisa ditolong dengan upaya-upaya tertentu. Nah, pertanyaan saya gini, kalau di Tebu Ireng seperti itu, di luar bagaimana? Nah, menurut data yang saya terima di koran, saya baca di koran itu 30% keluarga di Jombang itu menerima beras miskin. Kira-kira ini gizinya bagus nggak? Tidak bagus. Jadi 30% keluarga di Jombang berpotensi gizinya tidak bagus. Pemerintah membuat sekarang program 1000 hari pertama kehidupan. Dari mana angka 1000? Selama mengandung dan 2 tahun menyusui. Ini kan ngambil dari Al-Quran kan? Nah, jadi sekali lagi ahli ilmu pengetahuan pun merujuknya kepada Al-Quran, kitab yang penuh dengan inspirasi, penuh dengan informasi. Seperti itu. Nah, akhirnya saya minta kepada kawan-kawan, kebetulan di Tebu Ireng kami bikin lembaga sosial kecil-kecilan lah. Setahun kurang lebih dapat uang 1 miliar gitu untuk membantu orang yang berkekurangan. Nah, ini coba di dusun Tebu Ireng aja lah, cari orang yang hamil, datangi dia, tanya makanannya apa. Belum tentu si ibu kan paham makanan yang bergizi. Sekarang ini katanya makanan itu
yang jual makanan itu pinter. Semua karbohidrat ditambahin macam-macam bumbu enak, tapi gizinya kurang. Dan bangsa Indonesia itu pemakan beras paling tinggi sedunia. 2 kalinya negara-negara yang lain gitu. 2 kalinya negara yang lain. Tapi makan dagingnya kurang. Jadi proteinnya kurang. Jadi kalau jadi petinju pasti kalahan ini katanya. Nah jadi kita pengen tahu dulu, paham nggak si ibu yang hamil ini tentang kebutuhan gizi? Kalau sudah paham, punya uang apa tidak untuk bisa meningkatkan gizinya? Saya bilang Anda harus cari ini. Kenapa Pak? Loh, kalau kita tahu ada puluhan ibu di Tebu Ireng, di dusun Tebu Ireng, tidak ngerti gizi, tidak punya uang beli gizi, nanti anaknya kontet badannya, kontet otaknya. Tebu Ireng salah nggak? Salah. Nah iya, kalau kita tidak melakukan itu, kita tidak peduli orang miskin. Kita termasuk yang dimaksud oleh ayat surah Al-Maun. Itu menurut saya. Tadi kan kita pikir, enggak lah kita nggak masuk. Ternyata saya masuk ini. Kalau saya diam saja. Nah ini, saya pikir contoh semacam ini banyak. Contoh semacam ini banyak. Jadi saya mengajak diri saya sendiri dan mengajak yang lain untuk membayar zakat, untuk membayar infak dan sedekah. Nggak ada orang miskin gara-gara bayar zakat. Ada nggak? Nggak ada. Yang ada tambah kaya. Kalau nggak percaya tanya sama Ustadz Yusuf Mansur. Itu kan kita berikan tambah kaya. Dan contohnya saya sekarang ini, saya sudah tidak bekerja mencari uang. Saya bekerja ya membantu orang lain dalam berbagai bentuk, dalam berbagai kegiatan. Tapi saya punya uang. Siapa yang kasih? Allah, dari mana-mana gitu. Jadi itu, kalau kita berniat baik, kita berbuat baik, insya Allah, Allah akan memudahkan urusan kita. Pak Bro sekalian yang saya hormati, lompat-lompat gak apa-apa ya. Satu hal yang ingin saya sampaikan. Tadi kan Islam ada akidah, ada syariah, ada akhlak gitu kan. Akhlak kita baik apa enggak? Yang di sini pasti baik. Yang di luar saya nggak tahu ya. Ukurannya akhlak itu apa? Apa? Unsur utama akhlak itu apa? Kejujuran. Unsur utama akhlak itu kejujuran. Karena saya insinyur, saya suka bicara dengan statistik. Nah, saya ambil lagi penelitian seorang profesor dari Australia. Dia meneliti 4 negara Islam. Pertama Indonesia, kedua Mesir, ketiga Pakistan, keempat Kazakhstan. Pertanyaan pertama itu, apakah Anda sholat? Di Indonesia yang sholat 5 waktu itu 96%. Belum yang sholat duha, sholat tahajud, sholat lain-lain itu belum termasuk. Di Mesir 90% lebih sedikit. Di Pakistan 60% lebih. Di Kazakhstan hanya 15%. Yang puasa di Indonesia dan Mesir 99%. Di Pakistan 90% lebih. Di Kazakhstan 50 sekian persen. Bagus nggak? Bagus. Tapi korupsi di Indonesia tinggi. Kebetulan di Mesir, di Tebu Ireng ada dosen dari Mesir, baru datang kemarin. Terus ngobrol-ngobrol, ngomong seperti ini, dia bilang itu betul, tapi nggak perlu kita ngomong itu. Loh kenapa nggak perlu? Tidak merubah keadaan. Justru dengan itu kita harus merubah keadaan gitu kan.
Contoh lagi Bu, ada majalah namanya Reader's Digest, majalah Amerika. Dia bikin percobaan di ada 16 negara ya. Di Eropa sebagian besar, yang di luar Eropa cuma New York, Brazil sama Mumbai. Mumbai itu Bombay ya. Setiap kota dikasih dompet 12 di ibu kotanya, di dalamnya dikasih uang $50, terus dikasih alamat, kalau nemu dompet ini Anda pulangkan ke alamat ini atau hubungi nomor ini supaya bisa diambil. Bagaimana? Berapa banyak yang mengembalikan? Paling tinggi itu Helsinki, ibu kota Finlandia, produsen Nokia itu. Dari 12 itu yang mengembalikan 11. Di New York yang mengembalikan itu 9. Yang paling kecil itu mengembalikan itu dari Lisabon. Lisabon yang mengembalikan 1. Madrid yang mengembalikan 2. Nah, Helsinki itu negara yang percaya Tuhan 20%, kurang lebih. Lisabon itu negara Katolik, jadi 80% percaya Tuhan. Spanyol juga begitu. Pertanyaannya, kalau di Indonesia gimana gitu kan? Kira-kira yang balik berapa gitu? Jadi seperti itu kan? Nah kemarin saya cerita ini, istri saya cerita, dia punya kawannya ini punya anak kerja di Korea. Suatu hari dompetnya hilang. Dia hilang dan nggak tahu di mana nih dompet. Dia mikir, baru ingat di sana, di suatu tempat. Dia datang ke tempat itu, masih ada dompet itu. 3 hari, kita 3 jam sudah hilang mungkin kan. Nah, ini kan contoh ini. Nah sekarang, kenapa bisa gitu? Aduh, itu agama tidak. Ya kita tidak mungkin lah agama memberantas korupsi kan tidak mungkin. Tapi agama menanamkan kejujuran bisa nggak? Harus nggak? Nah, harus, tapi kita nggak tahu caranya kan? Kita nggak tahu caranya yang efektif. Tapi saya ambil contoh lain. Ada penelitian dari seorang dosen psikologi di Jakarta, Dr. Silviana. Dia meneliti seberapa besar, meneliti di sekolah, sebuah sekolah yang SMA dan SMK, muridnya hampir kurang lebih 400-an ya. Seberapa besar pengaruh terhadap remaja soal tawuran, kekerasan di antara remaja. Jadi pertama itu pengaruh modal sosial. Di dalamnya ada agama, ada guru, ada orang tua, ada kawan. Itu disebut modal sosial. Yang kedua, pengaruh jaringan sosial, yaitu Facebook, Twitter. Itu disebut sebagai jaringan sosial. Yang ketiga, pengaruh empati. Empati itu apa? Memperhatikan atau merasakan perasaan orang lain. Dia memakai penelitian itu tentunya dengan metode tertentu, keluarnya menarik. Yang modal sosial itu hanya 30 sekian persen. Yang jaringan sosial 40 sekian persen. Yang empati itu hampir 60%. Jadi ternyata yang mempengaruhi si remaja untuk bisa mencegah dari kekerasan ternyata rasa empati kan. Jadi agama itu diupayakan supaya bisa mempengaruhi atau meningkatkan
rasa empati kita terhadap orang lain. Itu saya pikir berlaku juga untuk hal-hal yang lain kan. Sholat itu tujuan bukan? Bukan. Sholat itu perintah Tuhan. Tujuannya supaya perilaku kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tujuannya kan itu. Kalau kita sholat ternyata tujuannya tidak tercapai, sholatnya benar apa enggak? Belum benar. Mungkin baru sebagian benar. Kita harus menuju ke arah sana. Puasa kita sama kan? Puasa itu bukan tujuan, itu cara, perintah yang harus kita jalani. Tujuannya apa? Menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang empati, merasakan orang yang tidak bisa makan misalkan. Supaya kita jujur, supaya kita bisa merasakan penderitaan orang lain, supaya kita disiplin dan lain-lain hal-hal yang baik. Haji pun sama. Itu tujuannya kalau puasa kan jelas supaya kita bertakwa kepada Allah gitu kan. Tapi ini kan sekarang nggak nyambung ini kan. Nggak nyambungnya kita satu hal itu kita betul-betul hablum minallahnya kuat, tapi hablum minannasnya nggak kuat, terutama di dalam masalah kemasyarakatan. Ini ada sesuatu yang menurut saya perlu kita perbaiki. Kita cari kesalahan kita apa untuk kita perbaiki gitu. Kita kalau misalkan ini Pak ya, ini barang orang lain punya paham atau itulah yang mahal gitu, saya nggak berani ngambil itu. Saya dianggap mencuri gitu. Tapi kalau punya negara itu kita ambil nggak? Banyak orang ngambil kan? Iya, banyak orang ngambil. Contohnya begitu banyak. Kok nggak bisa ya? Bisa menanamkan di dalam diri kita bahwa dunia ini kan ladang ya. Dunia ini tempat kita bercocok tanam. Hasilnya kita ambil di akhirat nanti. Cuma kita ini melihat amal dan dosa itu seperti orang membaca neraca. Neraca itu kan ada dua bagian. Satu ini sebelah kanan ini namanya pasifa. Isinya hutang kita kepada pihak ketiga dan modal. Sebelah sini ini aktiva, kekayaan kita. Kita gitu. Sebelah sini dosa, kan hutang kan. Sebelah sini pahala gitu. Jadi banyak-banyakan aja yang ngisi pahalanya. Jadi kalau saya korupsi 100 juta, kemudian kita sumbangkan 50 juta gitu kan. Kan katanya pahalanya kali 700. Jadi kan masih untung gitu kan. Pahala kita masih lebih banyak. Itu nggak betul itu. Otomatis itu batal. Otomatis itu batal. Amal kita dengan uang itu jangan kok amal. Ngasih makan keluarga dengan uang itu aja nggak halal dan mempengaruhi darah kita gitu. Nah jadi itu hal-hal yang ingin saya kemukakan, mungkin tidak sempurna, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita gali dengan dialog kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Alhamdulillah kita sudah dapat pencerahan yang luar biasa. Untuk lebih menyegarkan lagi, coba menatap ke sebelahnya masing-masing, saling menatap, kasih senyuman. Terserah pokoknya ke yang sebelah kanan sebelah kirinya, coba saling menatap sambil memberikan senyuman. Karena senyum itu amal soleh yang bersifat sosial, ya boro-boro infak sedekah senyum aja disuruh menatap ke sini, ini gimana sih?
Ya, kan senyum itu amalan sosial ya. Senyum, ramah gitu ya. Oke, hal yang paling mendasar dari yang tadi disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Salahuddin Wahid adalah Islam itu harus terasa dalam dimensi sosial. Kalau Islam itu dalam dimensi ritual, itu sudah terasa. Yang sholat lebih dari 90%, yang saum lebih dari 90%. Nah, tapi begitu berdimensi sosial, nah ini yang masalah. Begitu. Tadi masalah dompet, Pak. Ya. Jangankan 3 jam, dicepengnya direbut. Jadi di kita itu udah bahkan sudah kasih tali, Pak. Jadi si dompet itu udah kasih rantai. Ternyata ada yang gunting juga rantainya. Kebayang nggak kalau nggak dirantai? Ya kan? Nah, saya satu saat dijemput untuk ceramah dari hotel di Tokyo itu. Udah gitu di sebelah ada helm, kan di lampu merah. Pak, ini helm tuh udah 4 hari di pinggir itu. Saya bilang, kenapa itu kok nggak ada yang ngambil? Ya itu ada yang jatuh, ya. Jadi dikepinggirkan gitu. Udah 4 hari nggak ada yang ngambil. Di kita mah di talian, di rantai, kan gitu. Di talian, di rantai, coplok itu. Ini mah tergeletak aja begitu. Padahal orang Jepang itu kan nggak ada yang rajin sholat. Ya. Bahkan kalau ada orang Jepang di sana sholatnya aneh. Nah, maksudnya inti dari yang disampaikan oleh guru kita ini substantif sekali. Bahwa ritual itu belum berbanding lurus dengan ibadah sosial. Nah, itu yang belum berbanding lurus. Berarti kita punya PR besar. Bagaimana dimensi sosial kita, ibadah sosial kita itu bisa membumi, bisa kuat, ya. Kita tahu bahwa Islam itu agama yang sangat mengajarkan kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Nah, kita nggak bicara Indonesia lah, Bandung aja. Kalau penduduk Bandung itu 80% Muslim, harusnya kita menjadi negara yang paling bersih, kota yang paling bersih, karena orang akan membuang sampah pada tempatnya, gitu. Ini kalau ibadah dimensi sosialnya terlaksana. Jadi memang yang disampaikan oleh guru kita ini sangat penting, sangat substantif, ya. Nanti digali lebih jauhnya masalah pengalaman beliau mengarungi kehidupan. Itu bisa kita tanyakan dalam arti seperti yang tadi dikemukakan. Sebenarnya orang jadi apa itu memang takdir Allah. Kita hanya ikhtiar aja. Ikhtiar, lakukan yang terbaik. Tugas kita itu ikhtiar. Yang penting kita didik anak kita dengan kesungguhan. Anak kita ternyata soleh, alhamdulillah. Tidak soleh, yaitu batu ujian, ya. Yang penting ibu berusaha untuk cantik di depan suami. Ya dianggap cantik, alhamdulillah. Nggak dianggap cantik, emang bawaan. Itu macam, Bu jangan tersinggung, maksudnya ini ice breaking aja. Langsung sebot, ngahina, bukan ngahina, saya kan untuk ice breaking gitu kan. Oke, kita break dulu Pak Kiai. Biasanya kita break ada penggalangan dana, karena alhamdulillah agak jauh dari sini, ada 2 kiloan. Kita ada tanah, itu semua dari jamaah. Ada tanah 2.800 meter. Dulu tanah itu kita beli sebenarnya 250.000 per meter. Sekarang tanah di situ sudah 6 juta per meter. Jadi sekitar 10 tahun. Sekarang ini sudah 6 juta, 5 juta, 5 juta per meter. Dulu kita 250.000. Nah, di sana sekarang sudah ada berdiri bangunan. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan melanjutkan pembangunan lagi. Itu dari habis tausiah gini ada pengumpulan wakaf. Kita sebut dengan wakaf 5.000 rupiah. Tapi jamaah mah banyak kan 50.000 Pak. Jadi saya bilang 5.000 ya, 50.000, 100.000. Dan alhamdulillah berdiri bangunan. Nah dari yang pelan gitu,
Itu sudah kemarin bangunan menghabiskan dana berapa ya Bu Eva? 1,6 miliar rekan-rekan sekalian. Jadi yang sekarang ada bangunan yayasan itu 3 lantai, 4 lantai? 4 lantai? 4 lantai. 4 lantai itu 1,6 miliar. Nah nanti yang fondasi untuk masjid sudah selesai sekitar habis 400 juta. Kita ada dana sekitar 300 juta nanti akan bikin lantai pertama ya. Itu dari yang sekarang dari ibu bapak yang 5.000, 10.000 gitu ya. Bahkan ibu bapak nama lupa udah wakaf ya. Tapi ku Allah mah dicatat. Jadi saya katakan boleh jadi di bangunan itu ada satu bata dari diri kita. Mungkin kitanya udah meninggal, tapi bangunan itu tetap dipakai untuk kegiatan dakwah. Maka itu bisa memperpanjang umur amal soleh kita. Ya kan, umur itu kan ada 3 ya. Apa? 1 umur biologis, umur yang kita miliki sekarang. Yang kedua umur kronologis, umur yang menggambarkan kualitas kesehatan kita. Itu umur kronologis teman. Ya. Boleh jadi ada orang yang usianya 60, begitu dilihat fungsi jantungnya baru 20. Berarti sangat bagus kualitasnya. Tapi ayah umur 30, kualitas fungsi jantungnya 70. Gitu. Itu berarti umur kronologisnya lebih tua daripada umur biologisnya. Rasulullah itu diangkat oleh Allah jadi utusan usia 40. Di Mekahnya 13 tahun. Pindah ke Madinah di usia 54-55 beliau memimpin Madinah dan dalam 1 tahun beliau memimpin peperangan bisa 3-10 kali. Usia 55, suami ibu udah MPP udah mulai segala karasa ya kan? Asam urat tinggi, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, yang turun hanya penghasilan. Kan gitu. Jadi pada saat usia kita itu mau turun, Rasulullah tuh menghadapi tantangan yang dahsyat. Makanya katanya Rasulullah itu memiliki usia kronologis yang jauh lebih muda dari usia biologisnya. Kenapa? Lifestyle-nya sehat. Ya, guru kita usia berapa Bapak Mas? 71. Kita nggak lihat 70 beliau. Sepertinya 60 gitu ya. Bahkan saya lihat 55 lah. Gitu ya. Ini usia kronologisnya lebih muda daripada usia biologisnya. Ya kan usia 70 masih runtun, sistematis begitu ya. Kalau suaranya saya lebih cerah gitu karena ya usia beda 30 tahun Pak. Nah, ya wajar. Ya kan mobil beda 30 tahun teh udah robeng, rongsok segala macam. Nah, tapi saya lihat beliau ini usia kronologisnya yang bagus. Usia biologis itu dibandingkan usia kronologis lebih muda usia kronologisnya. Yang saya lihat di sini ada beberapa usia kronologisnya lebih parah daripada usia biologisnya. Gitu. Bayangkan usia 30, ya Allah duduk nih nggak kuat, tarik dulu, tarik ke sini, tarik sini, dipencet gini-gini. Apa? Butut begitu. Usia kronologis tuh. Nah, kalau usia kronologis Anda 30 mah sila tetap ya sampai jam 12 siang gini ya. Nah, usia ini mah baru udah tarik ke sini, kelihatan dari sini, kelihatan tadi. Terus ada lagi usia amal soleh. Usia amal soleh itu ya usia di mana kita mengisi umur biologis kita dengan berbagai amal soleh. Makanya ada orang yang usia biologis yang udah selesai tapi umur amal solehnya panjang. Percayalah yang jadi bangunan kita, tanah kita itu dari jamaah sini semuanya. Ya, yang 5.000, 10.000, 100.000, sejuta, 10 juta. Kalau misalnya kita meninggal, ada uang 5.000 di situ. Itu usia amal soleh. Mungkin kitanya sudah meninggal, tapi amal solehnya nyambung terus, begitu. Nyambung terus gitu. Lumayan lah gitu. Lumayan, iya. Nah, yang disampaikan oleh guru kita adalah bagaimana umur amal soleh kita bisa lebih panjang daripada umur biologis kita. Dan kata Nabi, mantola umruhu khairun nas, mantola umruhu wasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang panjang umurnya dan panjang kebaikannya. Ya, amin. Oke, kita break dulu, ya.
5 menit 10 menitan. Nanti kita lanjut untuk tanya jawab. Siap kan pertanyaan ya? Dari ibu-ibu 3 orang dulu ya. 3. Dari bapak-bapak nggak ada yang layak kayaknya. Ya, 1 lah, 1 atau 2 ya. Oke, kita break dulu. Terima kasih.